Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video aku ya. Perkenalkan, nama aku Putri, seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama suami dan satu anak yang masih balita. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezeki dan dilancarkan segala urusan ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku bisa upload video lagi ya teman-teman. Jadi kali ini tuh aku mau unboxing sekalian mau review peralatan untuk menyambut tahun baru 2024 ya teman-teman. Ini mulai dari ada planner, buku planner, dan ada untuk financial planner juga. Nah ini ada dua paket yang udah aku buka. Sekarang langsung aja aku mau ke uh, buku yang pertama. Oke, ini yang pertama aku beli Muslimah Planner. Ini satu paketnya udah dapat 3 buku seperti ini ya teman-teman. Ini udah aku buka paketnya karena datangnya itu aku udah beli dari bulan November kemarin. Nah, sekarang aku mau buka dulu. Yang pertama, di sini kita dapat buku untuk doa dan zikir pagi dan petang ya teman-teman. Nah, isinya itu kira-kira seperti ini. Diary, buku diary gitu. Jadi memang planner sama catatan diarinya itu dipisah gitu ya teman-teman. Bentuk belakangnya seperti ini dan ketebalan bukunya nggak terlalu tebal ya. Untuk dalamnya itu di sini ada untuk buatan nama, jadi nama kita, dan ada beberapa motivasi, kata-kata motivasi gitu. Nah di sebelah sini ini itu ada tempat untuk kita menulis diary, ya dia seperti notebook biasa gitu ya teman-teman. Kemudian di bawahnya itu ada tulisan-tulisan dari kutipan-kutipan Al-Quran. Di sini ada beberapa jenis kertas. Yang pertama, kertas yang bergaris-garis, kemudian ada yang motifnya dot gitu, titik-titik seperti ini. Kemudian ada yang motif grid atau kotak-kotak. Dan yang terakhir ada yang kosong atau blank gitu ya teman-teman. Nah, ini digunakan untuk menulis diary atau bagaimana perasaan kita di tiap harinya ya. Kalau kita mau nulis apa aja yang kita pikirkan, kita langsung tulis bisa di sini. Oke, lanjut ke berikutnya. Ini adalah planner booknya yang 2024. Nah, bentukannya seperti ini. Ini hardcover juga. Nah, untuk ketebalannya itu lebih tebal daripada yang buku untuk diary tadi ya, teman-teman. Isinya awalnya hampir sama kayak yang tadi. Nah, di sini ada bagaimana cara kita untuk menggunakan jurnalnya. Seperti planner yang lain, ini pasti ada kalender 2024 dan kalender 2025. Kemudian ada kalender puasanya juga. Nah, di sini ada vision boardnya. Jadi kita bisa menulis apa aja yang kita inginkan seperti goals gitu ya, yang kita inginkan di tahun 2024 nanti, seperti target untuk ibadah, target pekerjaan, pendidikan dan lainnya. Kemudian di sini ada bingo challenge-nya. Kemudian di sini ada berbagai cerita ya teman motivasi. Aku belum baca karena belum sempat baca seluruhnya ya. Di sini juga ada tulisan-tulisan penting yang bisa kita baca untuk memotivasi ya teman-teman. Sini juga ada gambar yang bisa kita warnai. Nah, ini masuk ke monthly plannernya. Di sini ada monthly planner dengan tanggalnya itu bisa kita buat sendiri dan ada catatannya. Kemudian di sebelahnya ada ibadah tracker. Ini kayak sholat wajib, kemudian ada sholat sunnah dan ibadah sunnah lainnya. Kemudian ini ada self care tracker juga, dan yang terakhir ada budget planner. Kemudian di akhirnya itu ada catatan yang bisa kita tulis apa aja. Nah, itu sama ya teman-teman sampai bulan Desember. Oh ya, di sini juga ada untuk planner untuk Ramadannya.
Jadi kita nggak perlu beli yang untuk Ramadan plannernya lagi ya, karena di sini udah ada. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk planner 2024. Alhamdulillah, semoga ini bisa bermanfaat untuk aku mengatur planner kegiatan di 2024. Lanjut ke buku selanjutnya. Nah, di sini aku beli Merajaah Planner. Jadi yang tahun kemarin itu, yang tahun 2003, semuanya aku gabung ya teman-teman. Dan aku buatnya itu di buku notebook yang kosong gitu loh. Tapi kalau di tahun 2024 ini aku ingin lebih berbeda gitu. Ingin yang udah ada isinya dan aku tinggal ngisi aja gitu ya teman-teman. Tapi ini aku lebih banyak belinya tuh yang terpisah-pisah gitu. Nah, ini untuk khusus untuk kegiatan aku dengan Al-Quran. Jadi ada Murajaah Planner. Di sini kita bisa isi kegiatan kita dalam menghafal Al-Quran, kemudian merajaahnya, kemudian dalam tilawah Al-Quran juga. Jadi memang khusus gitu ya teman-teman. Nah, di sini sebelumnya juga ada motivasi-motivasi dan cara kita merajaah, kemudian cara menghafal yang baik gitu ya. Kemudian ada juga tips-tips kita bagaimana merajaah gitu. Kemudian juga ada pengetahuan-pengetahuan yang harus kita ketahui dalam belajar Al-Quran. Nah, di sini ada 12 monthly plannernya ya teman-teman. Nah, ini yang pertama udah aku isi. Jadi aku mulai isi kemarin bulan Desember. Jadi di sini bisa kita isi dari bulan apa aja. Ini bulan Januari besok aku isi. Di sini ada monthly plannernya. Kita bisa tulis di sini target-target hafalan, target-target merajaah dan target tilawahnya. Nah, di sini ada kolom untuk ziyadahnya atau hafalan baru gitu ya. Jadi kita bisa isi di sini dalam 1 bulan. Kemudian di sini juga ada kolom merajaahnya yang bisa kita isi untuk target 1 bulan juga. Dan di halaman berikutnya di sini ada habit tracker yang bisa kita isi apa aja yang kita mau isi ya teman-teman. Kemudian ada evaluasi bulanan juga. Nah, seperti itu sampai untuk 12 bulan ya teman-teman. Di akhir buku ini di sini juga ada beberapa kolam yang bisa kita isi. Yang pertama ini ada kita bisa buat grafik hafalan gitu ya teman-teman, grafik hafalan dan merajaah dari juz 1 sampai dengan juz 30 dalam setiap bulannya. Kemudian di sini juga ada lembar tikrar kita. Jadi ini kalau kita udah hafal 1 juz, jadi kita bisa checklist berapa kali kita merajaah dalam 1 juz itu. Di sini maksimalnya 20 kali ya teman-teman. Nah, di akhir bukunya juga ada lembar yang bisa kita tulis apa aja yang bisa kita tuangkan di sini yang berhubungan dengan Al-Quran. Oke, lanjut ke paket yang berikutnya. Ini juga termasuk salah satu persiapan aku untuk 2024 ya teman-teman. Lebih tepatnya ini aku beli dompet pintar. Jadi sebenarnya aku dulu juga udah punya, cuman aku pengen yang slotnya lebih banyak untuk tahun ini. Karena ngeluaran aku semakin banyak ya teman-teman, karena mau nambah anggota lagi insya Allah. Jadi aku pengen lebih detail gitu loh dalam mengatur keuangan. Nah, di sini aku beli murah banget loh teman-teman. Aku beli yang murah aja. Aku beli dompet pintar. Untuk packingnya ini alhamdulillah sangat rapi. Nah, di sini aku juga beli stiker. Ini tuh stikernya udah ada di tokonya, jadi kita tinggal milih apa yang mau kita beli gitu ya. Aku beli stikernya random aja, yang bagian-bagian yang memang aku butuhkan, yang nanti mau aku tempel di dompet pintarnya. Oke, lanjut. Ini adalah dompet pintarnya. Di sini ada mereknya ya teman-teman. Untuk luarnya itu alhamdulillah walaupun murah tapi nggak terlalu murahan gitu ya. Bahannya itu bagus dan tebal, dan ini untuk penguncinya itu juga kuat. Jadi nggak mudah lepas gitu. Nah, untuk di dalamnya ini teman-teman bisa lihat kalau jahitannya itu rapi banget dan ada beberapa slot kartu yang bisa kita isi. Kemudian untuk tempat uangnya ini juga lumayan tebal ya teman-teman. Di belakangnya juga ada tempat slot kartu lagi. Aku berharap ini bisa bertahan setidaknya 1 tahun ya teman-teman. Oke, paket yang terakhir ini aku beli dari bukuku.
karena yang tahun 2023 kemarin aku juga beli notebook gitu dari bukuku, dan tahun ini aku beli lagi di sini. Aku beli beberapa item ya teman-teman, karena menurut aku sampai bingung sih sebenarnya mau milih, karena di toko lain tuh juga banyak ya pilihan-pilihan yang bisa kita beli. Karena bingung, ya udahlah aku beli di sini aja. Untuk packingnya ini alhamdulillah rapi dan datang dengan sangat aman. Nah, ini dia 3 buku yang aku beli dari toko ini. Yang pertama aku beli financial planner. Jadi ini packingnya rapi ya teman-teman. Ini itu adalah kotaknya, jadi cantik banget. Nah, dalamnya itu seperti ini. Aku beli financial planner karena aku pengen beda aja gitu ya di tahun ini, karena tahun-tahun sebelumnya itu untuk pencatatan keuangan aku tulis formatnya sendiri ya teman-teman, di buku notebook gitu aja. Tapi untuk tahun ini aku pengen lebih beda gitu aja biar nggak bosan ya. Sebenarnya banyak pilihan, dari toko lain pun juga banyak buku untuk financial planner, tapi aku bingung gitu loh mau milih yang mana. Karena aku kebetulan mau beli notebook di sini, ya udahlah sekalian aku beli financial plannernya juga di sini. Tapi ini aku juga baru tahu waktu dibuka ya teman-teman, ternyata ini tuh untuk tahun, lebih ke tahun 2023, bukan untuk 2024 sih kalau menurut aku. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, paling nanti yang bagian-bagian yang ada 2023-nya itu nanti aku tim X aja. Nah, untuk isinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk kertasnya itu aku rasa cukup tebal. Kalau ditulis pakai pena yang pakai tinta gitu nggak tembus ya teman-teman. Nah, kalau aku lihat-lihat juga ada beberapa menu yang sebenarnya nggak aku butuhkan gitu ya, tapi mungkin akan aku ganti fungsinya, aku alokasikan fungsinya ke menu yang lain. Ya memang itulah kekurangan dari kalau kita beli financial planner yang udah ada formatnya gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa item yang nggak sesuai sama yang kita butuhkan. Oke, lanjut ke buku yang selanjutnya. Di sini aku beli daily planner. Kenapa aku beli daily planner? Karena yang planner 2024 yang udah aku buka tadi itu cuman ada monthly sama weekly-nya aja ya teman-teman. Sedangkan aku juga membutuhkan yang daily plannernya. Jadi aku putuskan untuk beli yang terpisah seperti ini, biar nanti lebih gampang kalau misalnya aku bawa kemana-mana. Karena aku butuh pencatatan gitu untuk yang schedule aku dari jam 5 sampai jam 11 malam ya. Kemudian di sini juga ada tulis yang bisa kita isi dalam satu hari gitu. Kemudian ada menu makanan yang ingin kita masak dalam satu hari. Kemudian ada juga catatan-catatan yang lain yang bisa kita gunakan untuk catatan kita pokoknya dalam satu hari. Nah, ini ada beberapa lembar, aku rasa cukup untuk beberapa bulan. Jadi kalau misalnya nanti aku merasa daily planner ini sangat bermanfaat, jadi aku akan beli lagi. Nah, ini yang terakhir, di sini aku beli notebook ya teman-teman. Tetap aku harus beli notebook untuk catatan. Ini aku ya beli yang ukuran A6 yang warna pink. Kemarin aku juga beli notebook di sini dan aku rasa notebooknya bagus ya. Jadi aku beli di sini aja. Nah, aku beli yang motif dot gitu karena aku suka menulis di kertas yang ada titik-titiknya gitu ya teman-teman. Untuk ketebalan kertasnya itu katanya ada 90 GSM. Jadi aku rasa cukup untuk nulis-nulis. Ini rencananya mau aku gunakan untuk nulis-nulis apa yang aku pelajari dalam hari itu ya teman-teman. Pokoknya tentang sesuatu yang aku pelajari gitu. Nah, di belakangnya ini ada slot untuk penyimpanan kartu atau penyimpanan berkas-berkas penting. Oke, sampai di sini video aku ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video aku sampai akhir. Semoga bermanfaat. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.